Halo semua, Miss Indi di sini, dan ini adalah tutorial membuat program dari bahasa pemrograman Java dengan penggunaan operator aritmatika. Langkah pertama, kita harus membuka NetBeans. Di sini saya menggunakan NetBeans versi 11. Untuk kalian yang menggunakan versi lain, tidak ada masalah. Caranya tetap akan sama. Langkah kedua, kita akan membuat project. Project ini digunakan untuk menyimpan semua file yang akan kita gunakan dalam membuat program ini. Nah, program ini sendiri tersedia di modul yang bisa kamu download. Linknya sudah saya letakkan di deskripsi link di bawah. Yaitu ada di modul 3 di bagian percobaan. Oke, kembali lagi ke project. Dari menu file, kalian pilih new project. Untuk versi selain versi 11, kalian pilih Java saja, tapi untuk di versi 11 pilih yang Java with and. Kemudian pilih Java application. Di sini kita akan menggunakan Java yang standard edition. Next. Kemudian kalian tuliskan project name. Misalnya di sini saya buat Unpad 2020. Project name bisa menggunakan spasi maupun tidak, jadi namanya bebas sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Yang kedua, perhatikan project location, artinya ini adalah projectnya akan disimpan di folder tertentu pada drive kalian. Silakan ganti dengan klik browse, kemudian pilih folder atau drive yang kalian inginkan di PC kalian masing-masing. Di sini saya simpan di dokumen dan di folder NetBeans project. Kemudian create main class-nya, silakan checklist-nya dimatikan. Kita tidak ingin membuat sebuah main class di sini, jadi tidak perlu dihidupkan. Silakan untuk dimatikan. Kalau sudah, klik finish. Ketika project berhasil dibuat, maka akan tampil di sebelah kiri atas project dengan nama yang sesuai dengan kita tuliskan, dan juga ada di dalamnya folder, source package, dan library. Project ini sendiri bentuknya ketika disimpan itu seperti folder. Jadi kalau kita ingin membackup secara keseluruhan project tersebut, cukup mengkopikan folder ini, folder sesuai dengan nama project di tempat di mana kita menyimpannya. Langkah selanjutnya, kita membuat file baru lagi. Dari menu file, pilih new file. Kemudian pastikan terlebih dahulu projectnya adalah project yang sudah kita buat. Bagian kategori, pilih swing GUI form. Di bagian file types, pilih yang JFrame form. Klik next. Di sini, ketikkan class name-nya modul 3, tidak boleh menggunakan spasi, kemudian buat package-nya GUI. Package ini sendiri nanti bentuknya adalah subfolder dari project. Klik finish. Berikut adalah tampilan project modul 3. Di sini adalah frame di sebelah kanan, kemudian di tengah, di sebelah kanan ada palette atau item-item yang kita gunakan untuk mendesain formnya. Kemudian ada navigator. Navigator ini adalah semacam history atau item-item yang kita masukkan di dalam frame ini akan tampil di bagian navigator. Jika bagian palette navigator ini tidak tampil, kalian bisa menampilkannya melalui menu window, kemudian IDE Tools, pilih palette untuk palette yang tidak tampil, kemudian atau pilih navigator di menu window jika navigatornya tidak tampil. Selanjutnya kita akan mendesain form modul 3. Di sini ada design, ada source.
Design digunakan untuk mendesain form dan source untuk menginputkan kode program dalam form ini. Silakan lihat modul 3. Di sini kita akan gunakan label. Klik label, kemudian pindahkan dengan meletakkan caranya klik. Jadi tidak perlu drag and drop, tapi cukup klik sekali untuk mengaktifkan. Klik, kemudian pindahkan dengan mengklik. Di sini kita akan pakai 3 label. Kemudian kita akan pakai text field. Silakan dibesarkan ukurannya. Klik lagi text fieldnya. Klik, kemudian geser kursor ke lembar kerja, ke lembar frame. Kemudian klik. Selanjutnya kita akan pakai button. Kita akan pakai 4 button. Saya akan tekan di sebelah kanan buttonnya. Kemudian kita akan edit nama labelnya. Di sini kita klik dulu, kemudian kita klik kanan, pilih edit text, ketikkan input nilai pertama. Klik kanan, edit text, input nilai kedua, hasil. Bagian text field juga silakan diedit, edit text, dikosongkan atau di backspace. Klik kanan, edit text, backspace, backspace. Kemudian button, klik kanan, edit text, masukkan tanda tambah, edit text, tanda kurang, kali X atau X, kemudian bagi. Langkah selanjutnya kita akan memberikan nama variabel pada masing-masing text field dan button. Caranya, klik di bagian text field yang pertama ini, kemudian klik kanan, pilih change variable name. Kemudian ketikkan txt nilai 1, huruf kecil semua tanpa menggunakan spasi. Kemudian klik lagi bagian text field kedua, change variable name, txt nilai 2, txt hasil. Langkah ini dibutuhkan untuk pemanggilan nama variabel pada kode program nanti. Nama variabel tidak bisa menggunakan simbol, misalnya seperti ini, btn minus, tidak bisa. Jadi harus kita ketikkan sebuah huruf. Oke, setelah ini kita akan memberikan event action perform kepada masing-masing button. Yang pertama dari button tambah, klik kanan, pilih event, pilih action perform. Maka dia akan otomatis masuk ke source. Jika di source kadang dia langsung ke bagian paling bawah, maka yang harus kita cari adalah kita scroll ke atas, kemudian kita cari
bagian private void btn tambah, yaitu btn tambah ini sesuai dengan variabel yang kita ketikkan barusan. Nah, di bagian sini kursor di bagian to the add your handling code here, klik enter, kemudian ketikkan codingnya. Perhatikan huruf besar dan huruf kecil, karena Java ini adalah bahasa pemrograman yang case sensitif, di mana huruf besar dan huruf kecil dalam program atau dalam kode program sangat berpengaruh. Baik, selanjutnya kembali ke desain. Kita akan kasih action lagi di bagian tombol kurang. Klik kanan event action perform. Di sini kalian tidak perlu ketikkan program, cukup copy paste dari button tambah dari double sampai txt hasil, copy, kemudian paste. Namun yang perlu kalian rubah adalah di bagian sini. Kalau tadi kita menggunakan operator aritmatika penjumlahan atau tambah, sekarang kita menggantinya dengan pengurangan atau tanda kurang. Lakukan seperti juga pada tombol kali. Di copy paste, kemudian tukar operatornya menjadi bintang untuk button kali. Terakhir, button bagi. Pastikan ini adalah button bagi. Enter, Ctrl V atau face. Rubah menjadi garis miring untuk button bagi atau untuk pembagian. Pastikan dulu pada saat mengetikkan di awal tidak ada tanda merah di sebelah kiri, tidak ada alert atau warning bahwa program atau kode programnya salah. Jadi sebelum di copy ke button yang lain, pastikan satu button itu sudah benar semua. Setelah selesai, saatnya menjalankan program atau running. Caranya dari menu run, pilih run file, atau tekan Shift F6 untuk shortcut. Nah, di sini kita akan coba input nilai pertama, nilai berarti adalah angka. Misalnya 56. Input nilai kedua 78. Kita akan melakukan operasi aritmatika penjumlahan, berarti penjumlahan. Kemudian kita klik lagi pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jika semua sudah berfungsi, berarti program ini telah berhasil, di mana program ini memberikan kita sebuah penjelasan atau sebuah simulasi
penggunaan operator aritmatik, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Komen kalau ada pertanyaan, dan like kalau kamu suka. Sampai ketemu di video selanjutnya.